Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu, saudara-saudara sekalian, rahimakumullah. Tidak lupa mari kita tidak bosan-bosannya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bi qouli alhamdulillahirabbil alamin, dan juga mari kita tidak lupa untuk melaksanakan apa yang menjadi perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Mudah-mudahan dengan upaya yang demikian itu nantinya kita akan menjadi orang yang bertakwa dan muslimah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah pula kita saat ini memasuki hari yang ke-27 Ramadan 1446 Hijriah. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang, sehat, kemudian bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, rezekinya lancar. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah pada saat ini insyaallah nanti pengajian subuh atau pada sholat subuh 14 Ramadan 1446 Hijriah ini akan kita akhiri, dan mudah-mudahan ke depan kita masih bisa berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Kita sampai kepada surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Al-Falaq ini surat Madaniyah, wa ya khamsu ayatin, terdiri dari 5 ayat, dan surat An-Nas juga Madaniyah, wa ya sittu ayatin, terdiri dari 6 ayat. Keduanya berjumlah 11 ayat. Al-Falaq dan An-Nas ini biasa disebut surah atau surat Al-Mu'awwidhatain. Artinya 2 surat yang dalam rangka memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, kedua perlindungan. Kenapa demikian? Karena pada suatu saat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sakitnya coro saiki ya sakit orang kawan sebagai. Maka dari itu kemudian Allah mengutus 2 malaikat yang saat itu yang satu duduk di sebelah sirah daripada Rasulullah, kemudian yang satu lagi duduk di sebelah santaran atau kaki daripada Rasulullah SAW. Nah, kemudian terjadilah dialog antara kedua malaikat tersebut. Yang di kaki atau yang di kepala, nanti sebelah kepala tanya, sebenarnya ada apa sih menurut saudara yang ini? Sakitnya kelihatan semacam ini. Maka kemudian malaikat yang di sebelah kaki menjawab, ini penyakit disebabkan karena kiriman sihir daripada orang Yahudi, sihir daripada orang Yahudi atau kena yang berupa sihir tersebut. Kemudian ini ada sebungkus
dan urusan yang ditaruh di sebuah sumur. Orang yang tersebut kemudian di situ diambil, disuruh mengambil. Kemudian setelah paginya Rasulullah SAW ini mengutus Ammar bin Yasir dan kawan-kawannya sahabat untuk apa? Untuk mengambil daripada bungkusan tersebut. Ternyata setelah bungkusan disebutkan Batam itu ada 11 buku, 11 bundel, 11 ikatan. Nah, maka dari itu kemudian malaikat Jibril atau Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu ini pada saat membaca satu ayat demi satu ayat. Setiap satu ayat ini diulang ikatan ya. Ini dukhul biasanya itu lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Lepas. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Tiga lepas. Wa min syarri nafasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Surat Al-Falaq 5 bulan nanti lepas. Tapi karena 11 baru 5 kan masih 6. Ayo teruskan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Semuanya lepas. Ya, Rasulullah SAW sembuh dari sakit tersebut. Maka dari itu kalau kita ini sedang barangkali kena angin itu biasanya kena angin itu ya bisa kita membaca surah Al-Ibadah ini untuk mohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya apa? Qul a'udzu birabbil falaq. Qul kata-kata a'udzu saya berlindung birabbil falaq kepada Tuhan yang menguasai waktu fajar. Kemudian min syarri ma khalaq, juga memperlindungan dari perbuatan jelek, perbuatan jahat daripada makhluk. Mungkin makhluk itu bisa manusia, mungkin bisa yang lain, tapi yang paling jahat itu kan manusia dibanding dengan yang lain-lain. Bisa dari jin, nanti sholat di bawah. Kemudian wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan memperlindungan dari bahaya malam yang sedang gelap. Malam itu kadang-kadang juga bisa membawa petaka. Tapi saat ini kan di mana-mana ada, ya. Tapi tadi kadang-kadang saya padanya ketika kecil itu selalu melihat di atas itu kan bintang-bintang, ya, bintang berat ketok. Terjadi penerangan itu karena lampu tersilau oleh lampu. Wa min syarri nafasati fil 'uqad. Ini minta perlindungan dari Allah dari perbuatan tukang sihir, ya, membuat kufur tadi. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan mohon perlindungan dari orang hasud yang
Orang hasud, orang dengki itu kan belum tentu tujuan dengki. Lah, yang membawa efek itu adalah ketika hati yang dengki serai, kemudian kedengkian itu dilaksanakan. Kemudian berikutnya, qul a'udzu birabbin nas. Qul katakan Muhammad, a'udzu, saya mohon perlindungan birabbin nas, kepada Tuhan daripada manusia, yaitu juga Allah Subhanahu wa taala. Malikin nas, yang merajai, yang menjadi raja semua manusia. Ini ada dua, Bapak Ibu. Malik ini bisa dibaca pendek, Malikin nas bisa dibaca Malikin nas. Kalau Malikin nasnya terangnya rajanya, raja segala raja daripada manusia. Kalau Malikin nas itu pemilik daripada manusia, sama. Ilahin nas, dan Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan daripada manusia. Wa min syarril waswasil khannas, dan juga perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan jahatnya setan yang maju mundur. Maksudnya maju mundur itu ketika kita ini kan, iman kita itu kan berubah-ubah, kadang stabil, kadang labil. Benar stabil pas iman kita kuat, nggak mau orang duit untuk orang rupiah, wah itu bukan hak saya. Nah tetapi kan pas iman ini dia labil itu, jadi yang musuh itu dia kurang itu apa namanya 5.000 bisa indah kira-kira. Nah, ketika kita bisa mundur-mundur maju mundur itu karena apa? Karena hati kita ini kita tidak selalu ingat terisi dengan zikir Allah. Nah, ini yang kita harus upayakan. Kemana saja pun itu sebaiknya seharusnya kita isi dengan zikir Allah apa saja. Insya Allah nanti kita selamat Allah. Nah, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, setan itu adalah yang sedang menggoda dalam sudur itu hati dada manusia. Nah, sing dadi ekor iki sing nggoda sapa setan iki? Minal jinnati wan nas, terdiri dari jin dan manusia. Saya katakan setan yang paling berbahaya itu adalah setan sing sirahe rambut ireng, setan sing doyan sate, setan sing doyan ngombe, setan sing doyan main. Nah ini yang kadang-kadang apabila seringnya justru kita terpengaruh itu adalah sebab karena budaya. Maka dari itu bapak-bapak itu tempat bergaul atau pergaulan kita ini adalah sangat menentukan. Biasanya umumnya kalau bergaul dengan orang alim, ya akan menjadi baik. Akan bergaul dengan kiai, paling orang mampu kiai. Yang orang kiai mampu ya, itu mampu kiai dan kiai mampu. Kemudian kalau biasanya kumpulannya itu bangsane yangco dan sebagainya itu ya kan keluaran yangco mana kita bahasa apa kita yangco ya. Nah ini oleh karena itu dari apa namanya surat Al-Qur'an ini bisa kita ambil pengertian hikmah bahwa hendaknya kita selalu berusaha mohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu kan saya berlindung kepada Allah dari godaan setan. Nah, kemudian kita di dalam melaksanakan kehidupan ini pada
jatuh jalan yang sempit dan licin, kanan dan kirinya itu adalah jurang. Kalau kita tidak hati-hati pasti terpleset ke dalam jurang. Demikian pula kalau kita tidak hati-hati di dalam menjaga iman kita, maka kita bisa jadi terpleset. Na'udzubillah min itu mungkin yang bisa saya sampaikan di akhir pengajian Ramadan ini 14 bulan Hijriah. Dan sebelum kita tutup, mohon bantuan suratul Fatihah, kemudian kita mohonkan pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan pahala daripada Al-Fatihah tersebut dihadiahkan kepada Mbahnya Sri Mustafa Allah yang menulis tafsir Al-Iblis. Mudah-mudahan beliau bangsa selalu mendapatkan di alam baka rahmat dan syafaat Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu wa taala. Biridwanillah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selamat Idul Fitri 14 bulan Hijriah sebentar lagi. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir mudah-mudahan kita menjadi orang yang sahih dunia wa sahih akhirat, berbahagia di dunia dan berbahagia di akhirat. Amin Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.